Saudara, arus mudik Natal dan Tahun Baru mulai terasa di berbagai simpul transportasi di Sulawesi Tengah. Peningkatan jumlah pemudik sudah terlihat di Pelabuhan Luwuk, Kabupaten Banggai. Sementara itu, jalur darat penghubung antar provinsi juga mulai dipadati kendaraan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di dua titik strategis ini, kami sudah terhubung dengan dua kontributor kami, ada Nendra Prasetya di Pelabuhan Luwuk, Kabupaten Banggai, dan Amirullah Jarabe di Toboli, jalur penghubung 5 provinsi di Sulawesi. Terlebih dahulu kita ke Nendra Prasetya. Nendra, di mana pemudik ini terus meningkat di Pelabuhan Luwuk, tentunya Kabupaten Banggai. Lalu seperti apa kondisi arus mudik saat ini di Pelabuhan Luwuk, dan adakah peningkatan? Tentunya peningkatan jumlah pemudik di Pelabuhan Luwuk di hari ini. Ya, terima kasih Andre. Dapat saya laporkan, memang saat ini jumlah peningkatan penumpang jelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru terus mengalami peningkatan khususnya di terminal Pelabuhan Luwuk. Seperti yang terjadi kemarin, pemudik asal Provinsi Gorontalo tiba di terminal Pelabuhan Luwuk itu kurang lebih sebanyak 821 orang. Berdasarkan informasi, penambahan peningkatan penumpang juga akan terjadi mulai besok hari, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Desember. Dengan tujuan Provinsi Gorontalo dan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang dengan menggunakan kapal KM Tilong Kabila. Menurut pihak Syah Bandar Luwuk, peningkatan akan terus terjadi sampai pada arus balik nanti. Dengan adanya lonjakan ini, pihak Syah Bandar Luwuk pun telah melakukan beberapa langkah antisipasi, di mana akan menggunakan kurang lebih dua pintu masuk. Dan pintu untuk keluar masuknya penumpang kapal. Ya, hal ini dilakukan demi meminimalisir terjadinya penumpukan penumpang di area dermaga kapal. Sedikit dapat saya laporkan juga, kapal yang masuk di terminal Pelabuhan Luwuk sendiri kurang lebih ada 3, diantaranya Sabuk Nusantara 76, Sabuk Nusantara 78, dan KM Tilong Kabila dengan rute tujuan yang berbeda-beda. Ya, untuk. Baik, Nendra, selain menyiapkan kondisi sarana prasarana di pelabuhan, apakah rencananya ke depan akan dilakukan penambahan armada terkait dengan rute yang paling mendominasi tentunya jumlah pengunjung ataupun jumlah dari penumpang, begitu maksud kami. Silakan Nendra. Oke, ya terima kasih Andre. Untuk penambahan kapal sendiri mungkin tidak ada, tapi karena kapal di Pelabuhan Luwuk sendiri cuma 3. Jadi untuk kapalnya baru 3 itu sendiri karena dan daya angkutnya juga disesuaikan karena tidak boleh melebihi dari kapasitas kapal itu sendiri. Ya, untuk. Persiapan melonjaknya dari penumpang kapal yang akan berdatangan di wilayah Kabupaten Luwuk, begitu. Untuk peningkatan dari informasi yang didapatkan dari Syah Bandar, peningkatan mungkin tidak akan terjadi terlalu signifikan. Tapi mulai dari besok hari, dari tanggal 17, itu akan mengalami lonjakan yang lebih dari kemarin. Ya, baik. Terima kasih Nendra. Sekarang kita beralih ke jalur darat. Di sana sudah ada Amirullah yang berada di jalur Toboli yang merupakan jalur vital penghubung 5 provinsi. Amirullah, bagaimana kondisi terkini di Toboli saat ini? Terutama tentunya kita melihat terkait kepadatan dan kesiapan jalur ini menjelang tentunya mudik Nataru. Silakan Amirullah. Ya, baik rekan Re. Saat ini saya sedang berada tepat di persimpangan 3 desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong. Memang jalur ini merupakan jalur penghubung 5 provinsi di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, untuk kendaraan yang bergerak dari pantauan beberapa hari terakhir sampai dengan hari ini belum begitu signifikan. Namun diperkirakan kendaraan yang melintas di jalur ini terjadi kepadatan itu sehari pelaksanaan perayaan Natal 2025. Nah, bisa saya sampaikan juga dari Dinas Perhubungan sendiri untuk mempersiapkan berbagai strategi pengamanan lalu lintas menjelang libur Natal maupun Tahun Baru 2026. Salah satunya dengan menerapkan skema satu arah atau one way di jalur ini apabila terjadi kepadatan
lalu lintas pada mulai pukul 11 maupun 1, pukul 11 maupun pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Nah, itu bisa diperkirakan dilakukan pengalihan jalur dari kawasan terminal menuju ke beberapa wilayah lainnya. Nah, dari catatan Dinas Perhubungan sendiri, kendaraan diperkirakan melewati jalur Toboli mencapai 1.000 hingga 1.200 unit kendaraan dalam hitungan 2 jam. Kemudian sehingga dengan jumlah itu dishub terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama dengan Satlantas Polres Parigi Motong untuk menerapkan rekayasa lalu lintas, termasuk kemungkinan one way ini. Bila terjadi peningkatan volume kendaraan secara signifikan begitu. Dishub juga menyoroti salah satunya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Parigi Motong, terutama di jalur nasional. Dari 140 kasus kecelakaan yang tercatat, sebanyak 125 kasus diantaranya atau 89% terjadi di ruas jalan nasional. Salah satu penyebab utamanya kecelakaan diakibatkan kelelahan pengemudi, ditambah lagi belum tersedianya rest area di wilayah Parigi Motong sejak tahun 2024 lalu. Sehingga untuk tahun ini pihak Dinas Perhubungan akan membangun 2 zona rest area di wilayah Ogomolos, Kecamatan Mepangan, dan wilayah Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara. Nah, untuk wilayah utara ini, zona tersebut melayani kendaraan dari arah Kabupaten Toli-Toli, Buol, Gorontalo maupun Manado. Sementara untuk zona kedua ini direncanakan berada di Toboli dengan tujuan wilayah selatan seperti Kendari maupun Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lainnya. Rest area ini yang nantinya memberikan ruang bagi pengemudi untuk beristirahat sehingga perjalanan pengendara lebih aman dan nyaman. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak BPBD Kabupaten Parigi Motong. Saat ini memang masih terjadi cuaca yang berubah-ubah sehingga setiap pengendara yang melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah agar lebih waspada terhadap ancaman-ancaman bencana yang mungkin bisa terjadi. Apalagi ketika melintasi jalur kebun kopi di malam hari, rawan terjadi akan longsor maupun banjir. Begitu. Baik, Amirullah, apakah saat ini di lapangan yang dapat Anda saksikan begitu, sudah tersedia pos pengamanan oleh instansi terkait ataupun ada langkah preventif lainnya tentunya untuk menyiapkan jalur ini sebagai jalur vital di wilayah Sulawesi Tengah? Amirullah, silakan. Baik, untuk pembangunan pos sendiri, pihak Dishub maupun lintas sektoral lainnya masih melakukan upaya koordinasi bersama untuk menentukan jadwal dilakukan pembangunan pospam maupun posyan untuk Nataru 2025-2026 ini. Jadi untuk saat ini belum ada satupun di wilayah-wilayah Parigi Motong ini yang terbangun pospam maupun pos pelayanan. Begitu, Andre. Ya, baik. Kami berharap tentunya seluruh pemudik dapat sampai ke tempat tujuan dengan aman, tetap utamakan keselamatan dan patuhi semua petunjuk dari petugas di lapangan. Terima kasih kepada Nendra Prasetya tadi di Pelabuhan Luwuk dan juga Amirullah Jarabe di Toboli Parigi Motong atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.